Nafda. Alright, tak berlama-lama. Mari kita sambut dua tim yang sedang berada di posisi yang sama. Udah tidak ada best of 5 kali ini, Radit. Udah jadi best of 3. Udah jadi best of 3 dan bahkan kali ini dengan Sunford yang memegang seorang Joy. Ini memungkinkan nantinya Sunford tuh bakal jarang bergerak sebagai foreman moves dari Echo. Dia pasti bakal lebih untuk ngamanin wave minion yang ada di lane jauh dan membuat Todak nggak bisa menjalankan split pushnya dengan maksimal. Karena dari segi late game antara 1v1 antara Joy dan juga Cloud akan cukup susah sih untuk Cloud harusnya. Oke, dan bahkan kalau udah jangan lupa ya, ini disembur sekali sama Sanji. Itu bener-bener kelar sadadanya nanti di arah metode late game. Bener, satu kali. Yang penting Sanji tinggal kita lihat pemilihan itemnya terlebih dahulu sih. Kalau Sanji build itemnya ternyata dia langsung memaksimalkan kepada Ancient Talisman dan juga Genius One, atau bahkan Lightning Truncheon di early game, itu udah bisa dipastikan bahwa minimal Ciku guys mengamankan Tough Boots dulu, baru nanti magical defense lainnya dipertimbangkan. Bukan berarti langsung di-build ya, tapi dipertimbangkan. Dan menurut sekarang, satu Legend Jump dan berarti dia akan menuju ke arah Clock of Destiny untuk menimbulkan burst damage di early game. Ya, COD LT, tapi lihat. One by one situation kembali terjadi, tapi kalau ngomongin dari gold lane ya, ini Ciku guys memang masih kalah head to head sih sama Bedi Kitty. To be honest ya, dia masih agak sulit untuk nge-catch up permainan dari seorang Bedi Kitty. That's why beberapa kali kita lihat dari seorang Ciku guys ini melakukan rotasi ya Dit ya. Iya bener banget, dan gak cuma itu, bahkan dari Todak pun fokus sih biasanya foreman moves ke arah gold lane untuk bisa membackup Ciku guys. Dan oke, 1v1 di bagian top lane sana Ciku guys, setengah HP-nya udah mulai terkikis dan mau nggak mau harus bermain lebih aman. Karena dari tadi kalau misalnya Yawi-nya ini nggak diikutin sama Yums, dia udah pasti langsung magerin seorang Ciku guys di bagian top lane sana. Oke, Lord tidak ada karena turtle yang pertama akan muncul kali ini. Objektif yang pertama akan diperebutkan sebelum Lord yang berikutnya. Tapi Momo melakukan zoning out, berikan seorang Kaltesi. Yawi standby out position, menuju ke arah depan sana, gagal mendapatkan sesuatu dari Sanji. Mencoba untuk berubah menjadi Black Dragon Transform dan Retribution didapatkan seorang Kaltesi. Rival terperangkap, Real World Manipulation nampaknya belum bisa menyelesaikan tugas dari seorang Yums. Ya, masih dengan power of retributions yang baik dari Kaltizi yang mendapatkan turtle yang pertama di game kita yang ketiga. Tapi ya, kedua blackout laner masih ditinggalin aja, belum ada backupan yang kita lihat menuju ke area top lane. Meskipun kali ini Yawi dan juga Sanji yang sudah mulai bersiap. Purify udah nggak ada di tangan Ciku dan itu adalah informasi yang begitu mahal. Oke, informasi lebih mahal lagi. Kali ini dapatkan Iya, nama kelihatan. Todak. Ada Yawi-nya nyebrang, kayak nggak ada salah di sana ya. Ya, masalahnya crossingnya juga benar-benar di depan dari Ciku. Tujuannya udah pasti bakal mencari di mana Cloud itu berada. Dan Turtle Tamer TZ ya, tentunya ini bisa dibilang pengendali Turtle gampangnya ya kan. Karena memang banyak sekali Turtle point yang diamankan oleh Cloud TZ seperti yang tadi Ranger Mas sebutkan gitu loh. Gapnya memang terlalu jauh. Namun untuk sekarang di menit yang ketiga, Russian Side sudah jadi. Dan 4 pemain dari Todak selalu menuju ke arah gold lane. Seolah sudah mengetahui bahwa memang Benny Cute adalah kunci dari Echo itu sendiri. Iya, ini dari tadi selalu dilakukan ya oleh Todak ya. Di game pertama, game kedua. Meskipun untuk kali ini ya di sisi jauhnya nggak di backup juga. Karena lawannya adalah Joy yang kalau misalnya sampai dilepas itu bisa mengacak-ngacak sisi jauh dari Todak tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana, Bedi Kitty memancing keributan, mencoba untuk mendikoy dari seorang Moon, dibalikan kembali kanan, tapi Kaltesi is coming up, menuju ke arah seorang Moon, berhasil dihindari kali ini, imunitas yang sangat mahal. Moon berhasil membuat Kaltesi pergerakannya menjadi sia-sia. Wow, sia-sia ya. Dan bahkan ini adalah game pertama dengan 4 menit belum ada first blood sama sekali dari Echo Philippines. Dan Yawi coba untuk Tyrant's Revenge follow up ke arah player-player dari Yums dan juga Moon, tapi masih belum ada target yang optimal. Ciku guys, mendapatkan keuntungan dengan kegagalan dari seorang Kaltesi di arah top lane tadi, membuat dirinya berhasil melakukan sedikit platingan yang sangat mahal kalau bisa gue bilang. Dan tapi lihat Momo mencoba untuk bertahan seorang diri. Tidak ada lagi Black Dragon Transform dengan darah yang seperempat itu bukan darah yang cukup adil, dibalaskan kembali keadaan oleh seorang Sanji. Tapi lihat, first ball didapatkan oleh pasukan dari Echo. Mundur ke arah belakang, para pasukan dari Todak mereka tidak bisa fokus menuju ke arah Turtle. Mereka akan lepaskan kembali karena Sunford akan mengkocek seluruh para pemain dari Todak Lagar. Bahkan sempat recall dia. Recall-recallin dulu ya. Sempat recall dan itu Black Dragon Transformation yang memang dipaksakan muncul dari Momo. Karena memang beberapa saat lagi tadi ada satu buah turtle yang begitu mahal harganya. Dan untungnya kali ini satu buah crossbow of tank yang masih terlalu jauh karena battle mirror image-nya dari Ciku guys di belakang banget. Bahkan Yums sudah mulai melakukan rotasi
dan bahkan OTW untuk mendapatkan Ice Queen One. Miss sepertinya dari headbutt barusan Calvizi. Headbutt yang miss, Kartizi kembali lagi. Kali ini mendapatkan waktu yang tidak bisa dia dapatkan dengan maksimal. Tapi Yawi standby on position. Langsung ada revive dikeluarkan, Kartizi still survive karena dia masih bertahan hidup. Dan kembali lagi Radit yang aku akan bahas. God lanernya masih kalah catch up walaupun dengan banyak keuntungan yang sudah mereka miliki kali ini. Yes, terkena efek tahun Yawi coba untuk melarikan diri. Tapi yang aku notice ya, Ciku guys ini pakai Purify selalu cuman ketika weakness point-nya dipecahkan gitu. Dia nggak sempat pakai untuk menghindari crowd control yang dimiliki sama Yawi. Dari tadi selalu untuk menghindari crossbow of tank yang bisa aja di pop up oleh seorang BDKT. Stanford coba untuk menuju ke arah belakang, bernyanyi mencari di mana Moon berada. Pasifnya sudah dimiliki tapi Stanford masih mau lebih. Ada seorang Todak Moon di sana yang benar-benar dihincar habis-habisan. Apakah ada press word-nya? Keluar di saat yang tepat. Kartizi masih bertahan. Yawi di garis depan. Dan bahkan Momo berhasil menutup hari dari seorang Kartizi di arah jungle. BDKT, crossbow of tank udah terbuka kali ini dan bahkan BDKT mengudara. Dan this is it, BDKT menuju ke arah udara dan tidak terbatas. Kalian kalian notice nggak kayak satu hal yang paling penting dari Echo itu adalah pemilihan hero dari Yawi. Kalau Yawi pakai hero pick off kayak tadi pas di game pertama pakai Franco, mainnya berapa? 4 pemain gerak semua kan. Tapi dengan menggunakan hero yang seperti ini, hero yang benar-benar memanfaatkan counter setup seperti Kufra, ini dia bakal jalan sendirian. Sanji sama Kartizi itu nempelnya berdua. Jadi formasinya benar-benar terpecah belah banget. Yawi memang sengaja membukakan map hanya untuk BNQT. Nah sisanya nanti Kartizi sama Sanji ini yang cuma saling backup aja. Kayak tadi ada heavy spin untuk defensif dan ini dia mungkin yang dicari sama Yawi dengan dia bergerak sendirian. Oke, dan lihat crossbow of tank kembali lagi telah dikeluarkan. Para pasukan dari Todak ingin lebih fokus menuju ke arah turtle yang terreset kali ini luar biasa. Karena jujur dengan tidak adanya Momo ini adalah kerugian yang sangat berat dimiliki dari Todak untuk bisa melakukan team fight. Tapi itu the best thing yang dia bisa lakukan. Tapi dengan adanya seorang BDKT yang udah mulai bisa mendekati Pit Turtle, apa boleh buat? Tidak bisa lagi melanjutkan untuk team fight, bahkan untuk coba mereset Turtle yang dimiliki dari Echo. Perfect Turtle again and again di game yang ketiga. Wow, ini Kartizi benar-benar raja turtle sih. Karena hampir semua game yang dimainkan oleh Echo Philippines mereka selalu melakukan perfect turtle. Tapi diagagin bawah, Stanford 1v1 dengan Ciku guys. Terlalu masuk sepertinya. Bukan decision yang tepat untuk seorang Stanford bisa mengeksekusi Ciku berada di dalam outer turret di bagian bawah. Tapi dari 3 game, ini adalah gap goal terkecil yang ada selama match kita berjalan. Iya, 2000-an bahkan nggak lebih dari sekedar 4000 ya. Iya. Dan untuk sampai saat ini, kita bisa yakinkan bahwa memang pemilihan Moon dan Yums ini dengan adanya Kadita dan juga Yves ini tujuannya udah jelas banget agar bisa melakukan poking damage kepada BNQT. Secara paksa BNQT ini dibuat secepat mungkin kalau bisa Athena Shield-nya. Kalau tidak mau ada kejadian seperti di game yang kedua tadi. Dipaksakan dan dia udah punya terlebih dahulu. Rush dikeluarkan menuju ke arah satu orang yang sangat berimpact dan bahkan membuat Kartizi tadi benar-benar menjadi sia-sia, yaitu Moon. Mahal memang nge-all in seorang Moon, tapi itu the best thing yang bisa dilakukan di arah mid lane, Profesor dan juga Radit. Ya, karena sebagai mid laner ya dia pemegang turretnya, dia yang bakal menjaga bagaimana teritori dari tim Todak itu sendiri. Dan Stanford masih mencoba untuk mengganggu Ciku guys. Dia tidak mau melepaskan matanya daripada Ciku guys, karena memang Stanford yang nanti akan berperan dan bertanggung jawab untuk menjalankan lane jauh dari Lordnya. Ya, lane jauh pasti nanti akan berperan penting untuk seorang Stanford di lane late game-nya. Tapi untuk kali ini lihat Yawi dan Revenge coba untuk Kang masih di cancel saja karena tahu beberapa player dari Todak sudah mulai bergerak juga for man moves ke arah bagian bottom lane. Yawi masih belum terdeteksi sepertinya oleh Momo. Meskipun untuk kali ini Sanji mencari celah lain. Masih belum ada ultimate yang diambil oleh seorang Sanji. Oke, ini jangan sampai dari seorang Momo dia terpaksa mengeluarkan Black Dagger Transform ya. Karena apa? Karena Tyrus akan coba keluar depan sana. Dan ini dia pemaksa Black Dagger Transform. Lalu suara crossbow yang sangat indah dari seorang BNQT memberikan kembali ke arah looking for triple kill. Tujuh ke arah depan. Dan bahkan para pasukan dari Todak mereka tidak bisa menyelamatkan kembali seorang Moon. Berbeda dengan tidak ada Black Dagger Transfer, tidak ada 3 orang dan bahkan dibalikan kembali kanannya Vengeance. Membuat seorang Ciku guys yang harus menerima kembali damage yang telah dia berikan, Profesor. Itu masalahnya ya, pantulan terakhirnya entah dari Battle Mirror Image atau percikan dari Blazing Duet ketika dia sebelum. Battle Mirror Image gak sih? Iya, kayaknya Battle Mirror Image. Karena ya masih ada efek Vengeance. Dan kebetulan ada Glowing One juga. Jadi itu
ada dua alasan kenapa Ciku guys bisa tumbang ketika walaupun dia sudah menggunakan Battle Mirror Image dan Lord didapatkan dengan cuma-cuma dengan gratisnya kali ini akan membukakan permainan untuk Echo bisa menghancurkan turret mid lane sentral yang begitu mahal karena Yums dengan Yves-nya kali ini masih belum mendapatkan impact yang begitu maksimal. Oke, terlihat rival di garis depan sana. Kartisi akan coba membuka sedikit demi sedikit untuk para pasukan dari Echo bisa lost doll menuju ke arah mid dan juga di arah top lane. Dan sedangkan Yawi mendapatkan satu, rival di depan sana, heavy spin dikeluarkan, tembakan rough wave dari seorang Sanji, menutup hari dari seorang rival. Lihat Momo berhasil menghindari sedikit crossbow flank dari sering Benny Kitty dengan imunnya, tapi Sanford tidak meninggalkan sedikit pun jejak di arah belakang dan shutdown terjadi. Tidak bisa kembali untuk bertahan, dibalikan kembali dengan dari Sanji, Yums di sana terperangkap, one last hit, Yums still survive in the mid lane nampaknya Mas Radit. Ya bener banget, untuk kali ini Lord masih cukup bergerak di bagian battle lane sana. Base start dari Todak masih tersisa 3, masih belum ada yang berhasil dihancurkan, tapi dengan Lord yang sudah semakin mendekat ini akan cukup susah. Mengingat Benny Kitty, seorang one-one yang dari tadi manis banget untuk bisa memecahkan crossbow of tanknya ke arah player-player dari Todak. Follow up rough waves yang berhasil digagalkan oleh seorang Moon. Dan ya ini masih ada follow up yang bagus dari Echo kalau misalnya mereka mau fokus mendapatkan base turret dari Todak Malaysia. Oke, Kartisi tadi gagal membuat seorang Moon untuk tenggelam. Akhirnya minion di arah tengah hilang dan mungkin chance mereka untuk mendapatin. Mereka memaksakan nampaknya keadaan dengan rival di sana tidak bisa kemana-mana lagi. Crossbow of Tank telah terbuka menuju ke arah seorang Yums. Mana akan menjadi pilihan kedua. Tapi Benny Kitty dia masih memiliki Wind of Nature. Jadi dari seorang Momo tidak bisa langsung fokus ke arah dia. Tidak memiliki damage. Ciku guys, dia tidak punya item yang cukup capable untuk bisa melakukan teamfight kali ini di arah top lane. Dan mungkin mid lane turret juga akan menjadi korban keganasan dari Paus Orca selanjutnya. Ya, satu base turret berhasil dihancurkan di menit ke-11 tadi. Tapi pressure dari Echo Philippines masih akan terus berlanjut karena Sanford. Engage ke bagian depan, Electrifying Beats ready. Dan siapa yang menjadi target? Oke, ketika mereka sudah mulai fokus terhadap seluruh turret, mereka tahu Ciku guys dikasih waktu bermain ini akan menjadi masalah untuk mereka. Reward manipulation telah dibuka. Para pasukan dari Todak, mereka mencari posisi di mana bisa masuk dari seorang Ciku guys tanpa harus terhalang seorang Sanford. Ya. Ompong di menit yang ke-12. Semuanya habis, base turretnya hilang. Di menit yang ke-12 bahkan 20 detik sebelum adanya Lord yang nantinya akan membuat power dari Echo ini makin lebih ganas. Dan fun fact, sepertinya Magic Centric-nya lagi nggak ready dari Todak. Iya. Ini yang bakal bermasalah. Free Lord kemungkinan besar karena memang secara level juga dari rival dan juga Call TZ ini ada dua gap level yang berbeda. Ya, dan sebenarnya pemilihan Cloud ini yang emang dikhususkan untuk melakukan split push gitu ya dari Todak Malaysia. Itu udah kedinai dengan adanya Joy yang menggunakan Vengeance. Karena dia nggak bisa 1v1 sama Joy. Di late game, Vengeance-nya aktif di depan Blazing Duet bisa langsung dimakan lagi kayak tadi. Jadi ya bakal cukup susah untuk menerapkan strategi yang sama seperti yang mereka lakukan di game yang kedua. Iya, yang ada cuma jadi gambling aja dia. Iya. Dia datang dengan tujuan mungkin kalau udah punya Athena Shield atau mungkin setidaknya punya Rose Gold Meteor. Tapi itu pun tetap ada resiko kalau dia bakal dikejar sama Sanford apalagi ketika Vengeance-nya ready. Lord akan bergerak ke arah mid lane dan Sanford dengan satu buah Divine Glaive. Ini dia Benny Kitty 704 tidak tumbang sama sekali, berbeda dengan game yang kedua. Kali ini dia sudah full item, dia sudah ready juga dengan Golden Staff. Tanker sekalipun akan dia crossbow of tank. Ya, beda-beda concern banget ya sama sebelumnya ya. Concern sebelumnya adalah dia masih ada defensif, bahkan di item-item pertama. Langsung Yawi! Langsung mendapatkan satu water rest. Satu momen kill dapatkan, crossbow of tank terbuka. Menuju ke arah depan, para pasukan dari Todak. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan base-nya. Echo Express kembali terjadi, bahkan 3 hilang. Ini bencana, fokus ke arah base-nya. Rival apa yang terjadi ketika dia seorang diri tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Oke,